Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai alasan pembuatan sediaan suspensi dan parameter kritis formulasi suspensi. Berikut adalah daftar anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Nur Asrida Alwi. Yang kedua, Nur Asmi L. Yang ketiga, Nur Fadila Muhyiddin. Dan yang keempat, Nur Fadila Tuanani. Materi yang pertama yaitu alasan pembuatan sediaan suspensi. Terdapat beberapa alasan pada pembuatan sediaan suspensi. Yang pertama, adanya obat tertentu yang tidak stabil secara kimia dalam larutan, tetapi stabil apabila disuspensikan. Yang kedua, beberapa orang sulit menelan obat dalam bentuk tablet atau kapsul, terutama pada pasien anak-anak. Dan bentuk cair juga lebih memudahkan pasien dalam menelan obat. Yang ketiga, untuk menghilangkan atau menutupi rasa tidak enak atau pahit dari jenis obat-obat tertentu. Misalnya, kloramfenikol yang rasanya sangat pahit, dan apabila dalam bentuk suspensi, maka ada zat tambahan zat penemanis lainnya sehingga disukai oleh anak-anak. Yang keempat yaitu mengurangi kontak zat padat dengan medium dispersi dipersingkat. Misalnya ampicillin sirup kering. Yang kelima, pemberian dosis takaran obat dalam bentuk cair lebih mudah daripada bentuk obat yang berbentuk padat. Yang kedua yaitu parameter kritis formulasi suspensi. Beberapa faktor yang mempengaruhi parameter klinis suspensi ialah: yang pertama yaitu ukuran partikel. Makin kecil ukuran partikel, maka makin besar luas penampangnya. Maka daya tekanan ke atas semakin besar, dan maka memperlambat gerakan partikel untuk mengendap. Makin besar ukuran partikel, maka makin kecil luas penampangnya. Dan daya tekan ke atas semakin kecil, maka mempercepat gerakan partikel untuk mengendap. Jadi, untuk memperlambat laju pengendapan dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel dengan menggunakan mixer, homogenizer, colloid mill, dan mortir. Yang kedua yaitu kekentalan atau viskositas. Dengan menambah kekentalan atau viskositas cairan, gerakan turun partikel yang dikandungnya akan diperlambat atau laju pengendapan diperlambat, sehingga suspensi tetap stabil. Tetapi kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Selanjutnya yaitu hukum Stokes. Hukum Stokes dapat dinyatakan dengan rumus V sama dengan D kuadrat dikali rho dikurangi rho 0 dikali G per eta. Dengan keterangan V sama dengan kecepatan aliran, D sama dengan diameter partikel, rho sama dengan berat jenis atau massa jenis dari partikel, rho 0 sama dengan berat jenis atau massa jenis cairan, G sama dengan gravitasi, eta sama dengan viskositas cairan. Baik, selanjutnya yaitu bagian ketiga, permukaan zat padat cair. Pembasahan zat padat yang tidak larut terbagi dua, yaitu hidrofil dan hidrofob. Mudah tidaknya zat padat terbasahi tergantung pada interaksi yang terjadi antara zat padat dengan medium cair.
Serbuk dengan sudut kontak kurang lebih 90 derajat akan menghasilkan serbuk yang terapung keluar dari cairan, sedangkan serbuk yang mengambang di bawah cairan mempunyai sudut kontak yang lebih kecil dan bila tenggelam menunjukkan tidak adanya sudut kontak. Serbuk yang sulit dibasahi air disebut hidrophob seperti sulfur, dan serbuk yang mudah dibasahi disebut hidrofofil seperti magnesium karbonat. Baik, selanjutnya kita dapat melihat gambar sudut kontak di bawah ini. Dalam pembuatan suspensi, penggunaan surfaktan atau wetting agent sangat berguna dalam penurunan tegangan antara muka akan menurunkan sudut kontak. Pembasahan akan dipermudah. Gliserin dapat berguna di dalam penggerusan zat yang tidak larut karena akan memindahkan udara di antara partikel-partikel, hingga bila ditambahkan air dapat menembus dan membasahi partikel karena lapisan gliseril pada permukaan partikel mudah dicampur dengan air. Maka itu pendispersian partikel dilakukan dengan menggerus dulu partikel dengan gliserin, propylglycol, koloid gom, baru diencerkan dengan air. Yang keempat, sifat atau muatan partikel tersuspensi. Yang pertama itu, suspensi adalah suatu sistem yang secara antarmuka tidak stabil. Yang kedua, hal ini disebabkan besarnya luas permukaan partikel akibat ukuran partikel kecil, menyebabkan meningkatnya energi bebas permukaan menjadi kondisi yang tidak stabil. Selanjutnya, yang ketiga, untuk menjadi lebih stabil, partikel akan memilih untuk berkelompok, sehingga memperkecil luas permukaan dan memperkecil pula energi bebas permukaan. Selanjutnya, yang keempat, maka dapat ditambahkan surfaktan untuk memperkecil tegangan permukaan dan menurunkan energi bebas. Baik, cukup sekian presentasi dan kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.